Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua habis bikin video di atas rumah, tapi panas banget, jadi gua hanya berjemur beberapa saat saja, terus gua ke bawah lagi untuk menginformasikan kalian informasi-informasi yang tentunya kalian perlukan lagi. Oke. Tapi sebelum gue memulai video ini, silakan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Agar apa? Agar gue tambah semangat lagi bikin videonya. Tolong share video-video gue ke Facebook, ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian pun tahu tentang channel gue ini ya. Gue akan langsung ke informasinya. Jadi di sini banyak di antara kalian itu yang bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan gue bacakan. Jadi karena saking banyaknya pertanyaan ini, jadi gue di sini akan jawab, akan bacakan. Oke, yang pertama itu ada yang bertanya, Bang, bagaimana kalau mau pulang kena roadblock di jalan? Ya. Kalau misalkan kalian mau pulang, misalkan kalian mau ke airport ataupun mau ke pelabuhan, kalau misalkan ada roadblock di jalan itu, ya kalian tunjukin aja bukti kalau kalian itu mau pulang. Tujuan kalian mau kemana, kalian mau ngapain, kalian jelaskan ke polis roadblock itu. Oke? Terus lagi ada, Bang, maksimal berapa orang sih di dalam kereta kalau kita mau pergi ke airport ataupun ke pelabuhan? Maksimalnya itu ialah 2 orang. Ya, maksudnya 2 orang itu ialah kalian driver 1 dengan kalian 1. Jadi 2. Kalau misalkan di antara kalian mau pulang berlima seperti apa, Bang? Ya, terpaksa ya harus naik Grab ya 1 per 1 atau naik taksi 1 per 1. Jadi nggak boleh lebih karena nggak boleh ada perkumpulan kan. Jadi kalian harus satu-satu, berlima ya harus 5 taksi baru bisa. Kalau misalkan kalian satu kereta 4 orang, 3 orang ya kalian akan diusir, akan disuruh balik lagi, akan bisa gitu. Jadi maksimalnya 2 orang. Dan tetap harus menunjukkan bukti kalau kalian itu mau pergi ke airport, mau pulang, harus tunjukkan buktinya ya. Terus lagi ada yang bertanya, Bang, apakah dalam masa PKP ini orang yang visanya mati sebelum masa PKP bisa pulang? Yang visanya mati sebelum masa PKP bisa pulang. Jadi kalau misalkan visa kalian mati sebelum masa PKP ya, masa PKP itu kemarin tanggal 18 Maret ya. Kalau misalkan ada yang mati tanggal 17, mati tanggal 15 Maret, tanggal 1 Maret, 2 Maret, itu nggak akan bisa. Yang bisa pulang itu ialah yang visanya mati di masa lockdown atau di masa PKP ini. Kalau di luar atau sebelum tanggal 18 Maret ini yang akan bisa. Ya, kalau kalian pun pulang akan ditanya alasannya kenapa visanya mati. Ini sebelum masa PKP. Kenapa tidak pulang? Akan seperti itu. Jadi yang bisa pulang ialah orang yang visanya mati di dalam masa PKP ini. Terus lagi, Bang, kalau misalkan visa saya udah mati 5 bulan, udah mati 1 tahun, udah mati 2 tahun, mau pulang seperti apa, Bang? Untuk saat ini belum ada program pemulangan tersebut. Kalaupun ada agen yang bisa memulangkan, untuk saat ini itu tidak bisa. Karena apa? Pesawat dibatasi, immigration ditutup. Jadi terpaksa kalian harus nunggu nanti setelah masa PKP ini dibuka. Ya, ini buat yang visanya mati setahun, 2 tahun atau lebih. Kalau mau pulang nanti saja setelah PKP selesai. Nah, ini juga ada yang bertanya nih, Bang, apakah orang kosongan bisa pulang di masa PKP ini? Misal pakai SPLP, tembak lorong, atau hidupkan visa. Nah, itu tadi. Jadi nggak akan bisa untuk orang yang visanya mati udah lama,
untuk orang yang mau tembak lorong, untuk orang yang mau hidupkan visa, untuk saat ini di dalam masa PKP ini tidak bisa diuruskan. Kalau misalkan nanti setelah masa PKP bisa nggak bang? Bisa, ya. Ini kayaknya orang-orang baru. Kalau orang-orang lama di channel gue ini akan tahu bagaimana cara mengurusnya. Kalau orang-orang baru tidak tahu, makanya gue nggak mungkin jelaskan lagi di sini. Jadi tinggal kalian cari video-video gue yang lama. Di sana gue pernah jelaskan bagaimana caranya orang mau pulang. Ya, sebenarnya ini gue salah menginformasikan ini di sini. Tapi mungkin bagi immigration, bagi KBRI salah gue menginformasikan hal ini. Tapi bagi teman-teman gue semua, ini ialah penting, ya. Karena gue tahu kalian seperti apa, gue pun pernah berada di posisi kalian. Jadi sekali lagi gue tegaskan, karena masih banyak yang bertanya tentang orang kosongan, mau hidupkan visa, mau tembak lorong di masa ini tuh tidak bisa, ya, tidak bisa. Tunggu saja nanti setelah masa PKP dibuka. Yang bisa pulang dalam masa PKP ini yang visanya aktif, yang permitnya aktif. Oke? Sudah jelas kan? Terus lagi ada yang bertanya tentang, Bang, bagaimana sih cara nyambung visa 3 bulan dalam masa PKP ini? Jadi, untuk penyambungan visa ini ya ke immigration itu nggak akan bisa disambung. Jadi lebih baik kalian pulang saja kalau misalkan visa kalian masih aktif. Karena apa? Karena sekarang itu si pihak immigration itu tutup. Jadi visa kalian, visa 3 bulan itu nggak akan bisa disambung. Lebih baik kalau menurut gue kalian pulang dulu ke Indonesia. Ya, daripada nanti kalian tinggal di Malaysia, terus udah mati visa 3 bulannya, kalian mau pulang akan banyak pertanyaan. Jadinya tujuannya ngapain? Kenapa kalian lama di Malaysia? Akan banyak pertanyaan. Ngapain ini di Malaysia? Kenapa nggak keluar sebelum visa kalian habis? Gitu kan? Akan seperti itu, akan banyak pertanyaan. Ya nih kalian nih, ini kasih tahu nih. Apa? Semua setiap hari orang nelpon. Ini yang nelpon ini orang-orang yang bertanya tentang bagaimana caranya pulang, bagaimana visanya dia, itu setiap hari. Padahal gue udah bilang gue nggak menerima telepon. Yang mau ngubungin gue silakan kalian WhatsApp saja, silakan chatting saja. Bang minta nomor telepon, gue kasih. Gue bilang jangan call, WhatsApp saja, chatting saya. Tapi tetap masih banyak yang call seperti ini. Jadi gue nggak akan jawab, ya. Karena untuk apa dijawab gitu, lebih baik ya dibalas dengan chat saja. Karena chat pun di Facebook, di Instagram, di yang lain-lain pun banyak banget belum gue balas-balasin, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang tadi. Jadi kalau menurut gue, kalau misalkan ada yang visa 3 bulannya mau mati, lebih baik pulang saja, jangan dimatikan di Malaysia. Nanti akan banyak pertanyaan. Karena sekarang sambung nggak bisa, immigration tutup, nggak akan bisa disambung. Lebih baik kalian pulang. Kalau kalian oke lah nanti saja pulangnya setelah PKP karena takut dan yang lain-lainnya, ya kalian harus siapkan bukti. Kan ditanya banyak-banyak oleh pihak immigration nanti, ya. Seperti tadi gue bilang, untuk apa kalian lama-lama di Malaysia, apa tujuannya, kenapa tidak pulang sebelum visa mati, akan itulah. Jadi kalau misalkan kalian mau tetap di Malaysia, harus siapkan bukti-bukti untuk diserahkan ke pihak immigration nanti. Harus yang jelas alasannya, baru akan diterima sama mereka, ya. Jadi kenapa setiap gua bacain informasi kalian itu diulang-ulang? Karena kadang gue juga nggak ngerti apakah kalian itu nonton atau tidak. Contohnya seperti ini, gue udah ngupload video misalkan yang ini ya. Yang ini pun gue ulang-ulang, bahasanya ulang-ulang agar kalian paham. Sedetail mungkin gue bacain. Setelah gue upload, set, naik, tiba-tiba kolom komentar di bawah ada yang nanya. Nanyanya tuh yang sudah gue jelaskan di atas. Udah dijelaskan masih ditanya di bawah, Bang bagaimana caranya ini. Padahal pertanyaan dia itu sudah dijelaskan di video yang ini. Itu yang di atas.
Nggak tahu kalian tuh nonton atau tidak, ataupun mungkin kalian hanya menonton judulnya saja, melihat judul saja, akhirnya kalian berkomentar. Nah, buat kalian-kalian semua, lebih baik kalian nonton dulu, setelah nonton baru komentar, ya, agar kalian paham semua. Karena kalau yang benar-benar mencari informasi, dia akan nonton dari awal sampai akhir, agar paham. Nggak akan mungkin di skip, akan keputus-putus, nggak akan nyambung juga, akhirnya kalian nggak mengerti. Ya, masih banyak juga yang bertanya atau yang minta cek tiket ke Indonesia itu kapan. Videonya kan sudah di-upload kan kemarin itu. Nah, itu yang kalian lihat, gue udah jelaskan. AirAsia akan dibuka, rencana akan dibuka, sudah dijelaskan di video kemarin. Tapi itu pun belum pasti buka. Kalau misalkan PKP nggak dilanjut, dia akan buka. Kalau misalkan dilanjut, ya dia akan nunda penerbangannya lagi, akan mengatur jadwalnya lagi. Ya, untuk kalian yang mau pulang di masa ini, tiket masih ada atau maskapai penerbangan masih ada, dan itu hanya Malaysia Airlines. Tiketnya beli di mana? Kalian pergi ke airport, beli di airport langsung. Ya, ini gue ulang-ulang nih, udah sering gue ulang-ulang. Jadi banyak yang bertanya, tapi kalau nggak gue jawab, bilangnya, bang kenapa sih nggak pernah dijawab? Nah, ini gue jawab lagi di sini. Makanya buat yang baru, maksudnya yang baru gabung di channel ini, kalian nonton dari awal masa PKP, gue menginformasikan kalian. Silahkan kalian tonton agar kalian paham. Ya, semua udah dijelaskan tuh di situ tentang apa-apa semua ada. Ya. Terus lagi tentang bantuan. Ini gue lagi nyari informasi lagi agar kalian cepet dapat bantuan. Terus gue setiap hari cari-cari informasi apapun yang kalian perlukan. Karena ya walaupun kalian komentar nggak gue balas, tapi gue baca semuanya. Gue baca, gue kumpulkan. Oh, yang paling banyak ialah pertanyaan ini. Tiap hari gue baca, walaupun nggak gue balas, paling gue love. Tapi kalau misalkan pertanyaan itu saja, ya gue nggak akan respon. Kalau ada pertanyaan baru, gue akan balas. Kalaupun tidak dibalas, gue udah membacanya. Karena kalau gue upload video, terus gue lihat, oh kalian banyak yang bertanya tentang ini. Ya. Itu gue akan cari tahu. Kalau gue tahu, gue akan langsung jawab. Kalau gue tidak tahu, gue akan cari tahu dulu. Takut salah, karena menginformasikan kalian itu tidak sembarang, harus benar, harus fakta. Kalau asal-asalan, artinya menipu kalian. Ya, buat kalian semua, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel gue. Yang misalkan belum subscribe channel ini, gue harap subscribe agar gue semangat lagi untuk bikin videonya. Jadi silakan video-video gue share sama kalian ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian pun jadi tahu, ya. Buat kalian semua yang ada di Malaysia, ayo kita sama-sama atau kita bekerja sama untuk mengikuti arahan pergerakan yang atau aturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia agar virus ini cepat terhenti, agar virus ini cepat hilang, cepat usai, biar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, ya. Jadi harus kerjasama. Kalian pun tahu mungkin ya, di beberapa video ini gue menginformasikan kalau negara selain Malaysia, itu di Malaysia yang paling banyak yang kena itu ialah warga negara Indonesia atau WNI ataupun TKI Indonesia. Yang banyak di Malaysia yang kena itu, yang kena corona, ya. Jadi kita semua harus jaga kesehatan, ya. Kemana-mana kalian mau pergi, pakai masker, ya, pakai masker. Kemana-mana kalian pergi pakai masker. Kenapa gue pakai masker ini? Karena masker kesehatan di sini itu susah. Ada orang nimbun. Jadi kalau di Malaysia mungkin gampang ya, kalian pakai maskernya masker kesehatan. Ingat ya, yang penting kalian kemana-mana harus pakai masker. Cuci tangan yang bersih. Kemana-mana bawa hand sanitizer. Cuci tangan. Jadi harus benar-benar steril dan sehat. Hindari perkumpulan, jangan kumpul-kumpul. Takutnya ada operasi polis, kalian kena, kalian akan dibawa tuh. Kalian akan didakwa di mahkamah nanti. Ya, itu aja yang gue informasiin hari ini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa lagi, gue akan informasiin ke kalian. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.